الله الرحمن الرحيم. Sebenarnya bukan berapa usia kita, tapi apa isi usia kita. Isinya apa? Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi 7 pertanyaan. 3 di kuburan, menghadap mungkar nakir, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Yang tersisa 4 nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab, sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih. Allah tidak berdulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua, sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya dia menjawab 10 tahun? Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Makanya kembali lagi jamaah sekalian, umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdus salih man tala umur wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usianya, tapi baik amalannya. Baik amalannya. Yang kedua, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa an syababihi fima ablah. Usia mudahmu, apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan saya kepada jamaah, usia muda apakah bukan usia dari umur? Bukan sesuatu dari umur? Usia muda bukan sebagian dari umur? Dari total umur? Bukan. Dari total umur. Tapi kenapa Allah bertanya soal umur secara total dan ditanya lagi soal usia mudahmu? Kenapa? Padahal kan sudah cukup Allah tanya tentang umurmu, ditanya lagi tentang usia mudamu. Kenapa 2 kali ditanya? Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur, total umur kita, tapi Allah menambahkan lagi, itu menjadi beban bagi seorang pemuda. Allah bukan akan tanya total usia umurmu, tapi akan Allah tambah lagi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan di usia mudahmu? Usia muda itu menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqamah di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat. Sekali lagi, dan yang tua-tua jangan tersinggung ya. Yang muda yang taat, istiqamah di sisi Allah lebih mulia daripada yang tua yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia? Karena godaannya lebih besar.
Kalau yang tua, apa yang mau digoda? Habis sudah. Tak ada fisik, tak ada tenaga, tak ada apa. Kalau yang muda, banyak godaannya. Pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda, anak muda. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat, semua di bawah matahari. Cuma 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya, wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil, bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya. Ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah ulama, semua para berjuang untuk agama semuanya muda. Tak ada yang tua. Bilal ibn Rabah seorang pemuda. Abdullah ibn Mas'ud penghafal Al-Quran seorang pemuda. Abdullah ibn Umar seorang pemuda. Dan banyak yang lain. Muhammadul Fatih yang membebaskan Konstantinia dan memperjuangkan Islam menjadi panglima masih di bawah usia 21 tahun. Dan banyak sejarah-sejarah. Imam Syafi'i masih sangat muda. Bahkan meninggal dunia masih dalam keadaan masih sangat muda. Belum sampai usia 50-an tahun. Dan banyak yang lain. Makanya pengaruh bahkan taruhan besar bagi umat Islam itu tergantung pemuda. Yang ketiga, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, hartamu dari mana dan ke mana? Bahaya ini. Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal, tapi pengeluarannya bebas. Semuanya boleh. Itu bertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana dan ke mana? Allah sudah kasih kan? Itu dari mana datang? Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan ke mana Anda infakkan? Dan ingat, halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram, tapi yang halal. Dari mana dan ke mana? Terus yang haram gimana? Ngapain? Diazab. Anda sudah tahu itu haram, tapi Anda lakukan, Allah tak perlu tanya lagi kenapa Anda lakukan. Allah pergi langsung diazab. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Oleh karena itu bahagia kata Rasulullah SAW, seorang yang mulia, yang Allah berikan kekayaan, diberikan kemampuan, tapi dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih indal abdis salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan hamba yang saleh. Itu termasuk harta yang terbaik. Kenapa yang terbaik di tangan orang yang saleh? Karena orang saleh tidak mungkin salah guna. Dia sudah jaga sumber, dia juga pengeluarannya jelas. Untuk kebutuhan keluarga, tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Katanya halal, berarti bebas belanja. Tidak bebas. Islam tidak menanjurkan seperti itu. Anda boleh ambil kebutuhanmu, tapi jangan berlebihan. Mohon maaf, coba sekarang tanya ibu, tanya diri sendiri masing-masing. Berapa macam baju di lemari kita? Sudah, mohon maaf, tak usah bahas yang lalu. Terlanjur belanja karena ibu merasa tidak tidak tega, merasa keberatan kalau setiap acara itu aja yang dipakai.
Pagi acara, besok siang pulang ganti. Siang malam ada acara lagi, ganti lagi. Karena merasa malu. Apalagi kalau ketahuan, bukan yang tadi pagi ini ya. Oh, ada beda warna. Memang sama model tapi beda warna. Malu karena orang-orang itu. Apain kok? Makanya udahlah, terlanjur. Itu memang mohon maaf kebiasaan wanita. Tapi saya usulkan baju-baju yang sudah lama tidak dipakai, ngapain simpan? Sudah, bebaskan, infakkan, sedekahkan. Saya kemarin bermusyawarah dengan tim-tim yayasan kami untuk membuat satu lembaga khusus yang punya pakaian-pakaian yang sudah lama tidak dipakai. Apapun boleh, alat apa, meja, sofa, apa saja yang di rumah, karpet, yang bukannya sesuatu yang tak pernah dipakai. Apa namanya, barang makanan, piring, sendok, apa saja. InsyaAllah kami bisa ditarik dan dikawal dan dikelola lagi, dikelola ulang, termasuk baju-baju. Kalau ada yang robek, ada yang ini, kita bisa jahit, kita bisa perbaiki dan kita sedekahkan. Bisa di dalam negeri dan bisa di luar negeri. Alhamdulillah program ini berjalan di kota Madinah. Alhamdulillah tidak ada lagi mubazir yang buang baju sia-sia. Semuanya bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan terwujud program ini agar ibu-ibu tidak terbeban. Ada kelebihan, mau pindah rumah. Biasanya kalau pindah, apalagi kalau orang kaya, pindah rumah, mana barang-barang dibawa lagi? Barang-barang besi yang baru-baru semua. Terus yang tersisa kemana? Dibuang atau tidak tahu kemananya. Udah, kita yang ambil, kita yang kelola, yang perlu diperbaiki kita perbaiki, dan kita hantarkan kepada warga-warga yang miskin yang mereka tidak punya apa-apa. Setuju? Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya terhadap ilmumu, apa yang kamu lakukan. Jadi jemaah sekalian, intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang anda amalkan. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak belajar. Belajar dan amalkan. Walaupun anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada anda banyak belajar tapi tidak sempat mengamalkan. Belajar, amal. Belajar, amal. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalun salih. Ada orang Masya Allah semangat, ke sana belajar, sana belajar, sana belajar, tapi tidak pernah mengamalkan. Dikasih amalan zikir, wirid, tidak diamalkan. Ditambah lagi amalan yang kedua, tidak diamalkan. Akhirnya terbeban, banyak amalan belum ditunaikan. Itu menjadi beban. Nanti di hari kiamat, Allah akan tanya, sudah berapa lama kamu belajar? Sudah berapa banyak ilmumu? Apa yang kamu amalkan? Oleh karena itu jemaah sekalian, tolong jaga. Boleh anda belajar, tapi anda amalkan. Kalau ada orang berkata, daripada saya salah, ya udah tidak usah belajar. Bahaya lagi. Ada orang berkata, daripada saya perlumpuh dan bisa mengamalkan, mendingan saya tidak usah banyak belajar. Udahlah, biar saya tunaikan dulu yang sudah saya belajari. Tidak. Tetap anda belajar dan mengamalkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun anda belum tunaikan seluruh amalannya, tidak apa-apa. Tapi anda sudah ada niat, anda sudah ikhtiar, anda sudah tunjukkan yang terbaik, tapi kemampuannya memang sampai segini. Kemampuannya memang terbatas, tidak apa-apa. Allah melihat anda sudah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang anda belajari. Bismillahirrahmanirrahim.